Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hilmi, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Maksud dan tujuan dari pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 adalah untuk membentuk mahasiswa praktikan menjadi calon tenaga kependidikan yang berprofesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi. Berikut ini adalah hasil video wawancara saya dengan pihak MTS Negeri 7 Model Jakarta. Selamat menyaksikan. Ah! Oh, come on. Duh. Oh, no! Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta, sebagaimana sekolah dan madrasah formal pada umumnya, menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tambahan beberapa pelajaran keagamaan Islam yang diterapkan oleh Kementerian Agama serta beberapa muatan lokal. Sejak tahun ajaran 2015-2016, madrasah ini menggunakan kurikulum 2013 untuk kegiatan belajar mengajar bagi siswa baru pada tahun ajaran tersebut serta tahun-tahun ajaran berikutnya, yang terus berlanjut hingga saat ini. Di madrasah ini, 1 jam pelajaran bernilai 40 menit. Secara umum, karakteristik siswa atau siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta adalah baik. Adapun yang mendapat perhatian khusus masih batas wajar, yang artinya masih bisa ditolerin oleh guru dan orang tua. Dan ini adalah penjelasan lebih jelas lagi oleh Bu Nurit dari pihak Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Karakteristik siswa, ya mungkin saya hanya bisa menambahkan secara umum bahwa karena Anda adalah calon pengganti kami, maka juga harus siap ya menghadapi siswa-siswa dimanapun ya, termasuk di MTS Negeri 7 itu yang memiliki karakter yang beragam ya. Jadi sangat beragam. Mereka masing-masing itu memiliki karakteristik masing-masing ya kan. Dalam sisi kemampuannya jelas berbeda, yaitu juga menunjukkan karakteristik. Kemudian sikapnya juga antara satu dengan lainnya berbeda, ya. Kemudian juga banyak hal lah yang membedakan antara satu dengan lainnya, seperti gaya belajar mereka. Ya, makanya MTS Negeri 7 itu juga manajemen bagaimana ya setiap guru mata pelajaran itu mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut untuk mereka bisa secara nyaman belajar ya dan secara maksimal mendapatkan ilmu yang harus mereka dapatkan. Ya. Dan di poin kedua ini, Bu Nurit akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Ya, terkait untuk struktur organisasi, ya mungkin saya coba share. Ya. Jadi ini struktur organisasi MTS Negeri 7 Model Jakarta untuk tahun 2020-2021 ya, dengan di bawah kepemimpinan Bapak Kepala MTS Negeri 7 Model Jakarta, Bapak Lebeng MED. Ya, tampilan strukturnya seperti ini. Kemudian Bapak Kepala Urusan Tata Usaha Bapak Abdul Gopur MPD. Ya, kemudian untuk wakil ya ada 4 pada MTS Negeri 7, wakil kurikulum ya saya sendiri. Kemudian wakil kesiswaan Ibu Susianingsih SPD, wakil humas Miss Melda Yohana Anwar MPD. Kemudian wakil sarana prasarana Bapak Abi Padil. Ya, kemudian untuk koordinator bimbingan konseling ini berada pada garis ya kan, garis struktur seperti ini. Ini Ibu Dr. Anda Indri Murtini Kons ya. Kemudian guru dengan siswa dan staf tata usaha. Jadi ini tampilan dari struktur yang bisa saya sampaikan. Terkait tugasnya masing-masing, itu sebetulnya pada dokumen 1 buku kami untuk KTSPM MTS Negeri 7 itu juga kami sertakan ada di sana. Ya. Mungkin di poin ini, Bu Susi yang akan menjelaskan tentang peraturan dan tata tertib dari Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Peraturan dan tata tertib ya di MTS 7 ya. Setiap tatanan kehidupan apapun
Itu kan pasti semuanya ada peraturan, ada tata tertib ya, dibuat dan yang harus dipatuhi. Begitu juga dengan di MTS 7. Jadi kalau di MTS 7 peraturan tata tertib itu dibuat secara tertulis. Yang sebelumnya prosesnya itu digodok dulu oleh tim kesiswaan beserta BK, kemudian dari hasil diskusi kesiswaan dengan BK itu dibahas dalam rapat kerja tahunan di awal tahun, kemudian di-launching setelah ketok palu di rapat kerja tahunan, di-launching dalam bentuk buku penghubung, itu secara tertulis, itu peraturan tertulisnya yaitu di buku penghubung itu dan juga ditempel di dinding sekolah yang mudah dilihat oleh siswa. Selain bentuk tertulis, peraturan dan tata tertib MTS 7 itu disosialisasikan secara lisan pada saat awal tahun ajaran baru di kelas 7, yaitu matsama. Ada kegiatan matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Itu kalau seusia kalian dulu mungkin namanya ospek. Nah, kalau di madrasah namanya matsama, masa ta'aruf. Ini itu kelas 7 itu kita sosialisasikan tata tertib dan peraturan itu. Nah, kalau untuk kelas 8 9 itu sosialisasinya tata tertib dan peraturan itu pada saat layanan orientasi BK di awal tahun ajaran baru. Seperti itu. Di poin ini, Bu Susi yang akan menjelaskan tentang seremonial formal yang diadakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Model Jakarta, seperti upacara dan lain-lainnya. Kalau upacara itu telah diagendakan selama 1 tahun ajaran ya. Di tahun ajaran baru, di rapat kerja itu sudah diagendakan di kesiswaan untuk upacara. Baik itu waktunya, petugasnya, pembina upacaranya siapa, baik itu upacara rutin hari Senin maupun upacara hari besar nasional, itu semuanya sudah diagendakan selama 1 tahun. Jadi nanti akan ada upacara apa saja, waktunya kapan, petugasnya siapa, kelas berapa, atau bisa jadi petugasnya itu bukan kelas, tapi petugasnya OSIS, karena misalnya tanggal 14 Agustus itu kan upacara pramuka ya, berarti petugasnya dari ekskul pramuka. Kemudian kalau 17 Agustus itu melibatkan petugasnya dari ekskul paskibra, pramuka, PMR, seperti itu. Tapi kalau hari Senin dan upacara hari besar nasional yang sifatnya enggak seperti tadi itu per kelas, sudah disusun per kelas. Jadi kelas hari Senin kelas 71, Senin kapan lagi 72 dan seterusnya seperti itu. Baik. Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Model Jakarta mempunyai waktu khusus untuk mengadakan rapat bagi para guru serta kepala sekolah dan diadakan pada hari Jumat. Lebih jelasnya kita simak dari penjelasan Bu Nuri. Jadi sebetulnya untuk rapat kita memiliki jadwal khusus, biasanya itu di luar dari jam KBM, sehingga diupayakan tidak mengganggu dalam jam kegiatan belajar mengajar siswa. Biasanya hari Jumat itu adalah jadwal agenda untuk guru-guru untuk mengadakan rapat. Ya, jadi karena KBM itu sudah selesai sampai dengan kegiatan menjelang sholat Jumat. Kemudian mereka punya kegiatan ekskul, tapi jam KBM-nya sudah selesai, maka biasanya dilaksanakan rapat bersama dengan guru-guru itu adalah setelah jam KBM selesai di hari Jumat, mulai jam 1 siang sampai selesai. Mungkin itu terkait jadwalnya secara umum ya. Di poin ini, alumni MTSN 7 Model Jakarta menjelaskan bahwasannya setiap minggu diadakan kerja bakti dan senam. Dan tiap minggu juga sudah dijadwalkan tiap kelas untuk kerja baktinya. Lebih jelasnya kita simak penjelasan dari siswi tersebut. Biasanya kerja bakti itu dilaksanakan per kelas pada hari Jumat terakhir. Jadi setiap hari Jumat itu sudah ada jadwalnya masing-masing seperti kerja bakti, senam, dan lain-lain. Dan biasanya kerja bakti. Jadi setiap Jumat ya, Jumat akhir.
di akhir di akhir sekolah gitu. Ya, Ah, tapi di hari lain biasanya kita juga ada piket kelas. hmm. Di poin ini, kelompok saya bertanya dengan siswi tersebut, bagaimana pendapatnya tentang sekolah yang mengadakan kegiatan-kegiatan positif serta peran sekolahnya. Pendapat saya sangat baik, misal ada kerja bakti dan acara-acara lainnya. Peran Jadi sekolah sangat baik sih. sangat baik ya menurut Anda. Iya. Di dalam Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta, total semua ekstrakurikuler ada 14. Dan semua ekstrakurikuler aktif. Dan juga sudah terjadwal setiap ekstrakurikuler. Iya, ada 14. Dan semuanya aktif sih, Kak. Semua Semuanya punya aktif. jadwal masing-masing untuk ekskulnya. Oh, oke. Menarik. Lalu masih menyangkut ekskul, masih menyangkut kegiatan ekskul, apakah kegiatan ekskul itu dibatasi? Misalnya dalam 1 minggu hanya 2 jam di hari tertentu saja gitu, dari jam 3 sampai jam 5 seperti itu. Kalau Atau untuk seperti dibatasi, apa? kalau untuk ekskul tidak dibatasi jamnya, tetapi biasanya hanya ekskul dipilih untuk beberapa hari. Misalnya hari Senin ada beberapa ekskul, dari jam berapa sampai jam berapanya, biasanya setelah pulang sekolah sampai tergantung ekskulnya itu. Kalau untuk jam sendiri tidak ada waktu batasan, Kak. Oh. Lalu selanjutnya, apa tiap kegiatan ekskul diadakan, apa selalu ada pembina atau pembimbing yang membimbing member ekskul tersebut? Kalau untuk pembina dari guru sendiri jarang, karena biasanya lebih ke kakak-kakak seniornya yang membimbing adik-adiknya untuk latihan seperti itu. Cuma untuk beberapa ekskul ada pembina yang sering datang. Berikut kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan pihak Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta. 1. Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta masih menerapkan kurikulum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. 2. Secara keseluruhan, karakteristik siswa atau siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta berkelakuan baik. Adapun yang butuh perhatian khusus atau kurang baik, tapi masih dalam batas toleransi atau masih dapat diarahkan oleh tenaga pendidik dan orang tua. 3. Adapun struktur organisasi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta meliputi kepala sekolah, ketua komite, kepala tata usaha, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil humas, koordinator BK, staf tata usaha, guru, dan siswa. Peraturan Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta, peraturannya dibuat secara tertulis yang sebelumnya didiskusikan terlebih dahulu pada rapat kerja tahunan dan dirilis dalam bentuk buku penghubung yang ditempel di dinding sekolah dan disosialisasikan pada siswa. 5. Seremonial formal atau upacara telah diagendakan dalam 1 tahun, jadi sudah diketahui kapan dan siapa yang menjadi petugas upacara. 6. Kegiatan rapat di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta diagendakan khusus di luar kegiatan KBM dengan tujuan agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa atau siswi. 7. Adapun kegiatan positif sudah memiliki jadwal tersendiri di setiap minggunya. 8. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 model Jakarta ada 14 ekstrakurikuler dan semua ekstrakurikuler dapat dikatakan aktif dan memiliki jadwal masing-masing. Dan kegiatan ekstrakurikuler biasanya diadakan di hari tertentu dan pada saat proses pembelajaran telah usai dan mengenai pembimbing tiap ekstrakurikuler memiliki pembimbing masing-masing yang selalu hadir. Dengan rasio dalam 1 tahun ajaran hanya 1-2 kali tidak hadir karena alasan yang sangat mendesak. Sekian saja dari hasil
magang atau wawancara dari saya. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.